Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita datang, kita sembah Dia lewat satu pujian, Ku bawa korban syukur.
ini, di mana Engkau telah menebus di dalam kehidupan kami. Bukan dari emas dan perak dan kemuliaan dunia ini, namun dengan kuasa darah-Mu, Engkau menebus kami, Engkau membeli kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik daripada Tuhan. Engkau yang punya otoritas di dalam kehidupan kami. Kalau kami hadir saat ini Tuhan, semuanya ini boleh karena Engkau yang boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah milik daripada Tuhan, maka segenap kehidupan kami hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi Engkau. Kehadiran kami saat ini Tuhan, kami ingin memuliakan, kami ingin mengagungkan Tuhan, karena Engkau layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Taruhkan hati pada sore hari ini, hati yang ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Roh Kudus kuasai hati kami, Roh Kudus kuasai pikiran kami. Tidak hanya lahiriah kami yang ada di tempat ini, tetapi segenap hati kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, demikian bantu hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau lengkapi kami dengan hikmat-Mu, lengkapi kami dengan kuasa pengurapan-Mu, sehingga baik kami boleh jadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan atau menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang telah sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolongkan katakan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada malam hari ini kita sama-sama bersuka-cita karena Tuhan itu sudah baik. Dia sangat baik untuk kita, terbukti lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menyelamatkan kita. Berapa hari lagi kita akan peringati itu semua, dan saat ini mari apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, Dia selalu memberikan. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Oh
walaupun ku harus berjalan lewat lembah gelap, tapi tangan Tuhan senantiasa tetap beserta denganku.
selanjutnya kami silakan kepada Bapak Gubernur. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Minta Bapak-Bapak bertamu ke depan untuk pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini, yang akan membentuk kita, yang akan mengarahkan kehidupan kita memiliki satu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami naikkan puji syukur dan hadirat Tuhan, buat kasih anugerah yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk melayani Engkau, untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama daripada Engkau Tuhan. Dan apa yang kami perbuat saat ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan, ini kami lakukan demi kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuduskan, layakkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami Tuhan. Engkau sucikan untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Dan bila ada kuasa kegelapan yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, sehingga mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan firman-Mu, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar Roh Allah sendiri Tuhan yang menguasai dalam pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Dr. Tono. Untuk itu Pak Muda tetap saya. Sudah jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, sore ini kita masih bisa bertemu pada tubuh yang sehat. Kita masih tetap bisa melaksanakan tugas kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar terus tentang firman Tuhan sampai hidup kita benar-benar dipenuhi oleh firman. Ya, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema menyelesaikan tugas akhir. Jadi yang namanya tugas itu secara tanggung jawab yang baik itu harus dikerjakan sampai selesai. Baru upah itu akan kita terima. Jadi seandainya tugas itu tidak diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan oleh sang pemberi tugas, maka kita akan disebut sebagai orang yang gagal. Nah, itulah garis besar tentang bagaimana tugas kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas kita di dalam kita hidup menurut kebenaran Tuhan, di dalam kita hidup takut akan Tuhan Yesus. Kita akan membaca di Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 20 mulai. Tetapi sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku.
bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita baca di dalam Kisah Rasul 20 ini, bahwa tugas dari Rasul Paulus ini bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang biasa-biasa. Sebab tugas ini diikuti oleh yang namanya penjara dan sengsara. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi tugasnya Rasul Paulus untuk berjalan dari kota ke kota memberitakan Injil ini bukan tugas yang ringan. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan itu semuanya, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, bahkan dikatakan ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak ada takut-takutnya Rasul Paulus. Walaupun penjara dan sengsara itu sudah menjadi makanannya, dikatakan sudah menunggu, dan itu kemungkinan besar terjadi dan sudah banyak yang terjadi yang dialami oleh Paulus, yang di penjara, yang disiksa, itu namanya sengsara. Tetapi yang menjadi luar biasa, keputusannya Paulus mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kenapa? Apa yang melatar belakangi Paulus sampai memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang membuat hati dan pikiran Paulus sampai senekat itu, seberani itu? Tidak ada lain. Paulus mendedikasikan dirinya sebagai orang-orang yang menjadi tawanan roh. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan sebagainya. Itulah. Sehingga Rasul Paulus ini sudah mendedikasikan dirinya sebagai tawanan roh. Jadi nyawanya, tubuhnya itu bukan miliknya sendiri, sudah menjadi milik yang menawar, yaitu roh. Sehingga Rasul Paulus tidak melaksanakan apa yang dinyatakan oleh roh tadi dikatakan. Aku akan pergi dari kota ke kota, apa yang dinyatakan oleh roh, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bukan gajian yang besar yang menunggu Paulus, tetapi penjara dan sengsara yang akan menunggu Paulus. Dan satu komitmen yang bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Asal katakan, ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Baik. Inilah tanggung jawab yang sejati dari sosok seorang Paulus. Jadi yang menjadi perkara di dalam hati dan pikirannya, asal aku bisa menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian maka penjara dan sengsara, nyawa dan sebagainya itu bukan urusan saya. Itu tidak aku hiraukan. Luar biasa. Luar biasa. Sosok Paulus ini orang yang kuat. Bayangkan saja kalau kita, katanya Pak Cornelius, kebentuk BTS. Nah Tuhan, besok aja ya. Baru kebentuk BTS katanya aku. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Jadi dengan demikian
maka Paulus ini boleh kalau disimpulkan mati sekarang, mati besok, mati nanti sama. Kenapa demikian? Karena Paulus sudah menjadi tawanan roh. Orang yang sudah menjadi tawanan roh dan dapat mengerjakan dengan lunas, maka hidup dalam kekekalan di dalam surga, bukan kekekalan di dalam neraka. Itulah yang melatar belakangi sehingga Paulus ini menjadi orang yang berani, tidak menghidupkan nyawanya sedikit pun. Dan biarlah pada malam hari ini sosok Rasul Paulus ini menjadi idola kita di dalam melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus, supaya kita tidak menjadi pengikut-pengikut Kristus yang apa? Yang murah, yang cewek. Tapi mari kita menjadi pengikut Kristus yang gagah berani, yang gagah berani, tidak sedikit-sedikit pamit, sedikit-sedikit dada, sedikit-sedikit tak kelihatan. Sebab sengsara yang kita alami itu belum sampai menyerempet nyawa, belum. Kesulitan, kesusahan apa yang kita alami itu masih biasa. Belum sampai berbicara tentang mengancam nyawa, belum, masih jauh. Ya. Tetapi disitulah seringkali kita mengakui atau tidak sudah kalah. Sudah kalah. Padahal Tuhan Yesus memberikan berkat. Tuhan Yesus memberikan Allah untuk kita itu mampu seperti Paulus menjadi seorang tawanan roh. Nah, coba sekarang kita lihat apa yang membuat apa bedanya kita dengan Paulus itu. Mungkin kita mengatakan, oh iya Pak, Paulus kan sebagai rasul, Paulus kan orang yang dipakai Tuhan secara nyata, Paulus kan memang orang yang dipilih Tuhan. Jadi sekarang kita melihat apa sih bedanya kita dengan Paulus dengan 1 Petrus 2:9. Petrus 2:9 ini ayat-ayat yang populer, tapi seringkali kita tidak menyadari. Ya. Petrus 2:9 ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang di bawah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, sekarang mari kita bandingkan pilihan Tuhan memilih Paulus dengan Tuhan memilih kita. Kita bandingkan. Kita sebagai orang yang terpilih, tidak segala dipilih, tidak segala dipilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Satu, dijadikan imamat yang rajani. Lalu bangsa yang kudus adalah umat kepunyaannya Allah sendiri. Ya, 4 hal predikat kita, orang yang mengikut Kristus. Jadi sebenarnya kita dengan Paulus tidak ada alasan untuk mengatakan, oh ya Paulus itu kan rasul yang besar, rasul yang dipilih Tuhan, rasul yang dipakai Tuhan. Kita juga orang yang terpilih. Kita juga dikatakan imamat yang rajani. Ya. Dikatakan lagi bangsa yang kudus. Dikatakan lagi apa? Umat kepunyaannya Allah sendiri. Sama kan? Jadi sebenarnya kita juga memiliki kekuatan seperti Paulus kalau kita mau.
Kalau kita mengerti sebenarnya siapa diri kita ini. Kenapa seringkali kita menjadi orang yang lemah? Kenapa seringkali kita menjadi orang yang selalu kalah di dalam hal yang kecil dan sepele? Karena kita tidak menyadari siapa sih saya ini di hadapan Tuhan. Itu seringkali. Kita seringkali mengatakan, oh aku orang lemah, oh aku beda dengan si dia, oh aku tidak sama dengan itu, apalagi dengan Paulus. Bukan terus saya itu membangga-banggakan diri hebat itu tidak. Tetapi mari kita berpikiran seperti di dalam firman ini. Ayo, kita sama-sama mempunyai kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tetapi 1 Petrus 2 ayat 9 ini sudah melengkapi apa yang dibutuhkan untuk orang yang percaya pada Tuhan Yesus seperti Paulus. Tergantung bagaimana kita tahu siapa aku ini. Di hadapan Tuhan, aku ini sudah dijadikan apa? Itu yang kita tidak tahu. Sehingga kita menjadi orang yang sembrono, menjadi orang yang tidak tahu kewajibannya, menjadi orang yang tidak tahu alat yang sudah diberikan kepada kita, senjata yang sudah diberikan kepada kita. Itu tidak kita ambil, tidak kita pergunakan. Sehingga kita seringkali berada di dalam kondisi yang lemah, minder, merasa tidak lebih baik dari si A, merasa tidak lebih pintar dari si B, dan sebagainya dan sebagainya. Anda ini adalah umat yang terpilih di hadapan Tuhan. Bukan saya, bukan Pak Cornelius yang pilih, Allah sendiri. Anda ini bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Dan Anda ini adalah imamat yang rajani. Bukan apa ya? Bukan posisi yang biasa menurut kita ini. Luar biasa. Tetapi itulah yang tidak kita ketahui, sehingga kita sering menceburkan diri kita ini ke dalam lumpur-lumpur yang tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga kita sering bergelempotan dengan kotoran-kotoran yang tidak sepantasnya sebagai imamat-imamat yang rajani. Kita ini bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Tetapi seringkali kita ini masih bergelempotan dengan kotoran-kotoran yang semestinya tidak harus terjadi. Nah itu kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak tahu siapa si aku ini. Itu. Oh, aku ini kan orang lemah, aku orang berdosa. Itu yang seringkali menghantui pikiran kita sendiri. Padahal kita ini sudah dikuduskan, sudah dipilih, sudah dijadikan imamat yang layak-layak seperti raja dalam kerajaan itu. Bukan sembarangan hidup Anda ini. Hidup saudara itu di hadapan Tuhan sudah dijadikan orang yang terpilih, orang yang hebat. Nah, mari kita menyadari sekarang kita harus tahu. Oh, ternyata hidup itu seperti ini. Jadi kalau aku seperti ini, bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri, imamat yang rajani, aku melakukan perbuatan yang pantas dan ya harus dipikir sendiri. Pantas tidak aku melakukan ini diketahui oleh orang lain, dinilai oleh orang lain. Saudara, hidup kita ini minoritas. Saudara hidup di lingkungan saudara sendiri, itu dinilai oleh tetangga-tetangga. Karena kita minoritas. Seperti apa sih sebenarnya orang Kristen itu yang terjadi? Dinilai. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, mana kebaikan kita yang sedikit itu lenyap. Coba kita di lingkungan sedikit saja kita salah di dalam bertindak, maka kebaikan kita itu lenyap. Karena kita minoritas. Nah, sebabnya mari pada malam hari ini kita kembali apa?
noto awake dhewe-dhewe. Ya. Membenahi dirinya sendiri-sendiri. Menyadari bahwa aku ini bangsa yang terjadi, iman dan raja. Untuk itu aku harus seperti ini. Nah, sebagai imamat dan rajani bangsa yang kudus, umat tanggung jawabnya yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan yang kecil. Inilah tugas akhir, tugas pelayanan yang harus kita selesaikan sampai selesai, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan yang kecil. Sama dengan Paulus. Paulus berpindah dari kota ke kota untuk memberitakan Injil yang tidak menghilangkan nyawanya sedikit pun. Saya dan saudara belum sampai berbicara tentang nyawa, belum, masih jauh. Di saat kita harus melaksanakan tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, itu tidak perlu melibatkan nyawa. Kalau kita mau, bisa. Tidak bisa melibatkan sengsara, penjara, enggak seperti Paulus. Sebenarnya kita lebih dari Paulus. Walaupun posisi kita dengan Paulus sama, orang-orang yang terpilih. Paulus menjadi tawanan roh, itu artinya menjadi milik Allah. Kita juga menjadi milik Allah, orang yang sudah terpilih. Paulus sudah memutuskan dirinya, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sama. Dan inilah yang seringkali terlupakan dari tanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Sampai di mana kita berada, tetangga-tetangga kita itu bisa mengatakan di dalam mulutnya masing-masing, ya, dia ternyata memang orang yang benar dan orang yang baik. Supaya itu keluar dari mulut mereka. Jadi penilaian mereka sendiri nanti yang harus menilai, bukan kita. Tugas kita melakukan saja terus. Dan yang menilai nanti orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Itu yang lain. Ya. Ini saya ajak kembali dalam ayat-ayat yang populer bahwa posisi kita itu sama dengan Paulus sebagai tawanan Tuhan. 1 Korintus 9, 19-20, ayat 9 sampai 20, 19-20. 1 Korintus ayat 6, maaf itu 6 ya, bukan 9 ya, saya salah ketik. Ayat 19 sampai 20, kebalik 9 dan 6 dan 9 ya. 6 dan 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Hidup kita itu sudah menjadi tempat bait Roh Kudus. Ya. Dan hidup kita itu sudah bukan menjadi milik kita sendiri. Karena hidup kita itu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 2:9 tadi dikatakan bahwa kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Paulus yang pada awalnya menjadi penentang Kristus, membunuh orang-orang percaya, menghancurkan orang-orang percaya. Tapi setelah itu dibeli oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Jadi seorang rasul yang kita juga awalnya sebagai pemberontak, sebagai orang yang sepatutnya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi setelah mengenal Kristus, kita sudah dibeli dan
sekali salib. Dan hidup kita dijadikan sebagai bait Roh Kudus. Paulus menjadi tawanan roh, hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Jadi artinya Paulus dengan kita sama. Jadi tidak ada alasan lagi kita mengatakan, oh iya Paulus orang seorang rasul yang hebat. Iya Paulus itu orang diperintahkan Allah secara nyata. Kita tidak diperintahkan firman. Sama. Ya. Mari kita sadari. Kita bukan untuk menyelesaikan tugas yang ringan, bukan. Kita menyelesaikan tugas yang berat, yang besar yang harus kita selesaikan. Itu sebabnya dikatakan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan di sini dikatakan, yaitu karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuh. Bagaimana Pak memuliakan Allah dengan tubuh? Banyak. Di antaranya salah satu aja. Roma 12 ayat 1 itu kan saudara apa? Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Ya kan? Bukan apa? Nah, bagaimana mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkenan pada Allah? Dikatakan ayat 2, tidak sama, tidak menjadi serupa dengan dunia. Tidak saya baca, apalah? Apa yang dikatakan mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan pada Allah? Tidak menjadi serupa dengan dunia. Itulah mempersembahkan tubuh. Tidak serupa dengan dunia dan sama. Kalau kita masih sama dengan dunia, maka kita bukan warga kerajaan surga. Kita ini sudah dijadikan warga kerajaan surga. Untuk itu di dunia ini kita sudah hidup seperti di dalam surga. Hidup harus sama. Karena kita bukan warga dunia. Kalau kita hidup seperti orang dunia, maka kita bukan warga kerajaan surga. Nah, puji Tuhan. Jadi saya ingin mendongkrak cara berpikir kita dalam keimanan, bahwa kita itu bukan orang biasa-biasa. Anda itu orang yang hebat sebetulnya, orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Jadi itu sebabnya sekali lagi saya katakan, kalau orang hebat lalu masih bergelepotan dengan masalah-masalahnya tidak berkenan, apa jadi? Ya, apa jadi? Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah menyadari siapa aku, apa posisiku, bisa menjaga tubuh ini sebaik-baik, mempersembahkan tubuh tidak menjadi sama dengan dunia. Selalu ingat kepada Tuhan di dalam pikiran-pikiran kita. Sebelum bertindak mungkin sudah ada di dalam pikiran kita harus ingat, oh ini tidak boleh, ini tidak baik, ini tidak boleh, ini. Itu selagi di pikiran harus sudah dipatahkan. Jangan sampai berbuah dalam tindakan. Tentunya sebelum di dalam tindakannya di dalam pikiran. Nah, di situ harus dipatahkan. Puji Tuhan. Jadi sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan, maka ada tugas. Kita melihat sebagai tawanan roh, sebagai orang-orang yang hidupnya menjadikan bait Roh Kudus, itu harus sanggup menyelesaikan tugas akhir. Di antaranya yaitu menuntun orang menuju kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 24-26.
2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi hamba Tuhan itu bukan Pak Cornelius saja. Saudara-saudara ini bukan hamba Tuhan, ya. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sebagai hamba Tuhan harus dapat menuntut orang yang suka melawan, orang yang tidak hidup di dalam harus bisa menuntut. Dikatakan tadi, yaitu sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka. Sebagai orang yang memimpin, tentunya hidupnya harus menjadi contoh dulu. Kalau hidupnya tak karu-karuan, bagaimana bisa memimpin orang? Jadi sebabnya diselesaikan dulu permasalahannya. Diselesaikan dulu menyadari bahwa hidupnya itu adalah orang yang ditawan oleh Roh, orang yang dipimpin oleh Roh. Diselesaikan dulu permasalahan sampai benar, baru melaksanakan tugas. Kalau kedapatan orang yang tidak sesuai dengan jalan kebenaran, maka dituntut, dipimpin. Tuhan mengatakan dapat menuntut, dan dengan lemah lembut dapat menuntut. Jadi yang penting pertama, cakap mengajar. Bagaimana caranya bisa cakap mengajar? Ya harus kuat di dalam belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau getol membaca firman Tuhan, kuat aja, nanti tak bedanya. Udahlah, kamu kita mau melakukan apa ya, nanti pasti ingat firman. Oh, firman ini nggak memperbolehkan. Dari situlah kita pelan-pelan dapat mengajar orang. Dapat mengajar orang. Namun harus dengan sabar. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sabar, ramah terhadap semua orang, ramah. Menuntut itu menjadi contoh, penuntut itu harus menjadi contoh, ramah. Mungkin kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mungkin kita sebagai bos, atau mungkin kita sebagai kepala bagian, atau mungkin kita sebagai apa? Tuntutannya yaitu ramah. Nah, bagaimana Pak kalau menghadapi orang yang menjengkelkan, orang yang salah, orang yang begini? Firman Tuhan mengatakan ramah. Tidak ada cara lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, hormati juga orang yang bengis. Ampuni juga orang yang bengis. Jadi di dalam kita menghadapi orang apa saja, jawabannya hanya satu, ramah. Gak pakai walaupun, gak pakai jikalau. Ramah. Tuhan juga mengatakan, hormati juga orang yang bengis. Karena orang bengis itu sangat bahaya. Tapi kita tetap harus menghormati, mengasihi. Jadi menuntut. Lah kalau orangnya tidak benar, menjengkelkan, kita tidak bisa ngomong ramah. Bagaimana kita akan bisa menuntut? Bagaimana kita bisa menyadarkan orang ini terlepas dari jerat iblis? Ngomongnya aja sudah selalu ngegas. Atau orang di sana seperti gas LPG, ya seperti LPG melon. Oh, ucapannya seperti LPG melon. Apa ngegas? Kau enak-enak.
Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini bukan orang dunia. Kita ini warga surga yang selalu ramah terhadap siapapun. Bahwa orang itu bengis, bahwa orang itu membuat salah terhadap, harus tetap ramah. Ya. Nggak gampang. Nggak gampang ya. Tempoh hari saya sudah mengatakan bahwa saya sempat diuji oleh orang yang membantu saya kerja. Secara manusia, kalau di tempat lain itu mungkin sudah diusir. Tapi karena saya mengajar saudara, ya udah saya diam aja. Walaupun di sini rasanya karu-karu diam aja. Ya saya ditandani. Udah. Saya pun nggak ngomong tegas. Ya saya ditandani seperti itu. Nggak sedikit, banyak sekali. Ya, diuji aja. Sebelum saudara diuji, mungkin saya diuji lebih jauh. Nah, sebabnya mari kita tunjukkan bahwa kita ini warga kerajaan surga yang sanggup menyelesaikan tugas sampai akhir dengan tidak bercadar dan tidak bercela. Nah, ayat yang terakhir. Tadi dapat kesimpulan, sekarang harus dapat jadi teladan. 1 Tesalonika 6 ayat 6-8. 1 Tesalonika 6 ayat 6-8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa orang ini di dalam kondisi yang berat tetap dapat menerima firman dengan sukacita? Karena orang ini menjadi tawanan Roh Kudus. Sudah jelas itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaia. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal. Jadi sebelum menjadi teladan, maka itu kita harus rela dibentuk oleh firman, diciptakan oleh firman, diajar oleh firman, sampai menjadi penurut-penurut yang sejati. Sehingga ayat ini diawali dengan dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Itu nomor 1. Bagaimana orang bisa diajar kalau tidak nurut? Ya. Bagaimana orang bisa dididik kalau nggak nurut? Dan di sini ada guru, ada Bu Dwi, ada Bu Harini, ada Bu Yanti. Sangat lebih tahu dari saya. Setelah tidak nurut, nggak nurut saja. Nurut dulu. Padahal orang ini dikatakan dalam penindasan yang berat. Mungkin persoalan, mungkin ekonomi, mungkin keluarga, mungkin fisiknya, kesehatan. Tetapi dikatakan kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. 1 Tesalonika 1. Oh ya, maaf, tanya 1. Ya, terima kasih Pak Marius. Ya, di sini 1. Banyak salah penulisan ya. Tolong diganti ya. 1 Tesalonika 1. Ya. Jadi sebelum menjadi teladan itu menurut dulu dan rela diajar dalam kondisi apapun. Baru ayat 7 setelah lulus dipimpin oleh Roh Kudus, baru ayat 7 mengatakan
sehingga kamu menjadi teladan bagi semua orang. Jadi untuk menjadi teladan bagi semua orang itu harus dibenarkan dulu oleh firman sampai benar, baru bisa menjadi teladan, baru bisa memimpin orang. Sebelum mau diajar dididik oleh firman, sebelum menjadi penurut Tuhan, gak mungkin bisa menjadi teladan, apalagi menyelesaikan tugas sampai akhir. Tak bisa. Sebabnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya jemaat di tempat ini sudah menjadi jemaat yang baik. Mari kita tingkatkan terus pengenalan kita, pengertian kita tentang Tuhan. Bagaimana kita harus menurut pada Tuhan, kita tingkatkan semuanya sampai akhirnya setiap jemaat itu bisa menuntun orang, bisa menjadi teladan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan pujian ini, aku milikmu dan berserah kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Karena kita telah diurus dan dibeli dengan harga yang mahal, maka kita bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Berserah
segala kebaikan dan kemurahan, atas segala Tuhan berkat yang sudah kami terima pada malam hari ini melalui penyampaian daripada firman Bapa. Kami yang seorang hamba, kami yang sebenarnya seorang tawanan, Tuhan sudah tebus Tuhan dengan darah sendiri untuk membebaskan kami Tuhan dan mengangkat kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan. Dan Kau berkehendak Tuhan untuk kami boleh menempatkan hidup kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang boleh menjadi contoh teladan, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini boleh membawa kekuatan bagi hidup kami, mengingatkan kembali bagi kehidupan kami bahwa kami adalah orang-orang terang Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah tebus, boleh Tuhan menerima kemuliaan daripada Allah. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini membangkitkan kami satu kebanggaan bagi kami, seorang hamba adalah menyenangkan daripada hati daripada Tuhan kami. Sebagai prajurit kami Tuhan, boleh berbangga Tuhan ketika kami boleh menyelesaikan tugas-tugas yang Komandan berikan kepada kami Bapa. Dalam firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, boleh Tuhan sekali lagi menjadi kekuatan kami sebagai umat-umat ketebusan Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini, dan boleh tertanam di dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengar pada malam hari ini. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan sabda firman, berkati di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya Bapa, dengan Tuhan kekuatan daripada Allah sendiri. Terima kasih, segala puji syukur, puji hormat kami naikkan kepada Engkau, segala doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sutrino yang akan menyampaikan warta berikut. Iman itu disertai dengan perjamuan kudus, ya. Dan besok paduan suara latihan jam 6. Dan yang tugas hari Jumat dan Sabtu dan Minggu, tolong besok latihan, ya, dipersiapkan semuanya. Kenapa diajukan? Karena hari Sabtu itu gereja kita dipinjam anak-anak SMP Suko 1 untuk merayakan Paskah di tempat ini jam 3 sore. Ya, itu sebabnya latihannya kita ajukan hari Kamis. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk itu saya sudah sampai berdiri, tidak ada yang lain. Kita akhiri pada kita pada malam ini. Kita pujikan segala puji syukur bagi untuk
kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Bapak Ibu kami yang tidak berusia lanjut, baik Ibu Gembala, untuk Ibu Mestia, untuk Ibu Sulaiman, untuk Ibu Aminah maupun saudara-saudara kami yang lain yang terganggu kondisi kesehatannya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup menolong, sanggup memberikan kekuatan dan kesehatan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan untuk kegiatan Jumat Agung maupun Paskah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan menyediakan kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk melengkapi jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa di dalam kehidupan rohaninya. Demikian pula Tuhan memberikan kesempatan untuk seluruh jemaat untuk bisa hadir untuk bersama-sama kami boleh mengalami proses kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari perguruan sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengerjakan skripsinya, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat supaya dapat terselesaikan tepat pada waktunya dengan IP yang baik. Bagi anak-anak-Mu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, berkati mereka, sediakan segala sesuatu yang diperlukan agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan buat ini kembali ke rumah masing-masing. Buat jaga, lindungi sertai kami dalam perjalanan. Ibadah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.